Ubur-ubur ikan lele. Langsung aja kita mulai Halo semuanya, saya Aurel Jivan Rolando. Dan kali ini saya akan mempresentasikan tentang analisa puisi Aku Malu Jadi Orang Indonesia. Nah, apa itu puisi? Puisi adalah suatu mahakarya yang memiliki kaya akan makna dan juga emosi. Puisi terbentuk juga dalam ekstrinsik dan juga intrinsik. Intrinsik membangun struktur dari dalam, dan ekstrinsik membangun puisinya yang berhubungan dengan latar belakang dan pengalaman penyair dan juga sosial budaya. Dalam presentasi ini, saya akan menganalisa tentang puisi Malu Aku Jadi Orang Indonesia. Melalui unsur intrinsik, kita akan lebih memahami apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh penyair di dalam puisi tersebut. Nah, kita langsung aja mulai dengan diksi. Apa itu diksi? Diksi adalah suatu pilihan kata-kata yang khusus. Contohnya pada revolusi. Revolusi menggambarkan perjuangan Indonesia untuk meraih kemerdekaan dengan penuh semangat dan juga melambangkan keheroikan. Nah, selain itu juga ada busung. Busung dalam konteks adalah dada yang membusung karena penuh dengan bangga dengan Indonesia. Selain itu juga ada tegap. Tegap menggambarkan posisi tubuh yang tegap, kokoh, dan juga penuh percaya diri. Selain itu juga ada merunduk. Diksi ini menggambarkan kekecewaan, rasa malu, atau rasa kehilangan rasa bangganya. Nah, diksi-diksi ini membantu penyair untuk menggambarkan emosi dalam puisinya. Nah, sekarang kita lanjut dengan imaji. Apa itu imaji? Imaji adalah kata-kata yang memperjelas apa yang dikatakan oleh penyair. Nah, jadi contohnya pada imaji visual, penggambaran bisa dibayangkan dengan penglihatan, yaitu dadaku busung jadi anak Indonesia. Nah, itu menggambarkan postur tubuh yang tegap karena kebanggaannya. Nah, selain itu juga ada imaji kinestik atau gerakan. Nah, ini seperti contohnya pada mengapa sering benar aku merunduk kini, memberikan gambaran postur tubuh yang berubah karena adanya kekecewaan. Selanjutnya juga ada yaitu imaji auditori atau pendengaran. Contohnya pada dia mengarang tentang pertempuran di Surabaya. Jelas Bung Tomo sebagai tokoh utamanya. Nah, ini mengingatkan para pembaca pada serbuan Bung Tomo di pertempuran Surabaya. Lalu yang terakhir adalah imaji emosional atau perasaan. Nah, aku gembira jadi anak revolusi Indonesia. Ini membentukkan kebahagiaan dan juga kebanggaan karena menjadi bagian bangsa yang baru merdeka. Nah, imaji-imaji ini membantu penyair untuk mengubah yang tadinya bangga menjadi kekecewaan. Nah, sekarang kita lanjut lagi dengan majas. Apa itu majas? Majas adalah cara menyampaikan pesan dengan cara yang lebih indah. Nah, contohnya pada majas metafora. Aku gembira jadi anak revolusi Indonesia. Anak revolusi menggambarkan metafora yang menunjukkan bahwa penyair merasa menjadi bagian dari perjuangan untuk Indonesia untuk merdeka. Nah, selain itu juga ada hiperbola seperti dadaku busung jadi anak Indonesia. Ungkapan ini melebih-lebihkan identitasnya sebagai orang Indonesia. Selain itu, ada juga yaitu majas personifikasi. Negeriku baru 6 tahun terhormat, diakui dunia. Nah, ini negeriku digambarkan seolah-olah seperti seorang yang bisa dihormati, seolah-olah memiliki sifat layaknya manusia. Nah, selain itu juga ada majas ironi. Dulu dadaku busung bila aku berdiri. Mengapa sering benar aku merunduk kini? Ironi ini muncul karena ada perbandingan antara kebanggaan masa lalu dan kekecewaan pada masa kini. Nah, majas-majas ini membantu penyair untuk membangun suasana dalam puisi dan juga emosinya yang tadinya bangga menjadi kecewa. Nah, kita sekarang lanjut dengan kata konkret. Kata konkret merujuk pada kata yang bisa kita raba, kita lihat, kita dengar.
Nah, kita mulai dengan Pekalongan. Pekalongan adalah tempat sebelum penyair mendapatkan beasiswanya. Selain itu, kedua adalah Wisconsin, tempat di mana penyair mendapatkan beasiswa. Ini termasuk kata konkret karena ini adalah tempat yang benar-benar nyata di dunia nyata. Selain itu juga ada Bung Tomo. Bung Tomo adalah tokoh yang ada dalam sejarah, yang benar ada di dunia nyata. Nah, yang keempat ada West Point Academy. Ini adalah tempat Thomas Stone menempuh pendidikannya. Tempat ini yang benar-benar nyata karena ada di Amerika Serikat. Nah, kata konkret ini membantu pembaca untuk membayangkan situasi dan juga latar yang digambarkan oleh penyairnya. Nah, kita lanjut dengan tema. Apa itu tema? Tema adalah gagasan utama atau ide pokok pada suatu puisi. Pada puisi Malu Aku Jadi Orang Indonesia, itu menggambarkan puisi tentang tema yang bertema tentang nasionalisme dan juga perubahan zaman. Nah, puisi ini menggambarkan rasa bangga menjadi anak revolusi, tetapi kebanggaan itu berubah seiring waktu menjadi kekecewaan. Nah, sekarang kita udah nggak di intrinsik lagi nih. Kita sekarang di hal unik, hal mengesankan, dan juga kesimpulan. Kita mulai dengan hal unik. Hal uniknya adalah konflik emosional dalam nasionalisme. Puisi ini menunjukkan dari bangga menjadi kecewaan. Ini adalah suatu perasaan emosional nasionalisme. Ini yang tadinya bangga menjadi kecewaan. Nah, dari bangga seperti dadaku busung menjadi kecewaan. Mengapa sering benar aku merunduk kini? Hal ini unik karena puisi jarang sekali menyoroti bagaimana kebanggaan terhadap negara luntur karena seiringnya waktu. Nah, pada bagian hal yang mengesankan, pada bagian pertama adalah ironi yang kuat. Dulunya bangga menjadi anak revolusi, tetapi justru sekarang malah merasa malu menjadi anak revolusi. Pergeseran ini menyentuh dan membuat para pembaca bertanya-tanya, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana rasa bangga itu bisa hilang? Nah, pada bagian kesimpulan, puisi Malu Aku Jadi Orang Indonesia adalah refleksi emosional tentang nasionalisme yang berubah seiringnya waktu. Awalnya, penyair bangga menjadi bagian Indonesia yang baru merdeka. Tetapi kebanggaan itu seiring waktu memudar. Dan kebanggaan itu berubah menjadi kekecewaan dan kemaluan terhadap bangsa ini. Nah, itulah kesimpulannya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Saya Aurel Jivan Rolando ingin membacakan puisi Malu Aku Jadi Orang Indonesia, Taufik Ismail. Ketika di Pekalongan, SMA kelas 3, ke Wisconsin aku dapat beasiswa. 1965, itulah tahunnya. Aku gembira jadi anak revolusi Indonesia. Negeriku baru 6 tahun, terhormat diakui dunia, terasa hebat merebut merdeka dari Belanda. Sahabatku sekelas Thomas Stone namanya. Whitefish Bay, kampung halamannya. Kagum dia pada revolusi Indonesia. Dia mengarang tentang pertempuran Surabaya. Jelas Bung Tomo sebagai tokoh utamanya. Dan kecil-kecilan aku sebagai narasumbernya. Dadaku busung jadi anak Indonesia. Tom Stone akhirnya masuk West Point Academy dan mendapatkan PhD dari Rice University. Dia sudah pensiun dari perwira tinggi di US Army. Dulu dadaku tegap bila aku berdiri. Mengapa sering benar aku merunduk kini? Itulah puisi Malu Aku Jadi Orang Indonesia.
Nah, itu saja. Pagi-pagi sudah hari raya. Besoknya ketemu orang putih. Nah, itu saja dari saya. Terima kasih.